Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kegiatan hari ini silakan dipimpin oleh kepala kelasnya. Nanti silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Lalu untuk hari ini ada yang tidak masuk? Baik anak-anak, kalau telah ini silakan dikeluarkan dulu apa yang perlu disiapkan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Materinya, tentang materi statistik. Kalau kalian punya pertanyaan seperti ini, ada suatu permasalahan di Indonesia pada tahun 1935 terdapat total 1,18 miliar penduduk. Dari jumlah tersebut, 25 juta orang berusia 0 sampai dengan 14 tahun. Kemudian 30 juta orang berusia 15 sampai dengan 29 tahun. 28 juta orang berusia 30 sampai dengan 45 tahun. Lalu 20 juta orang berusia 45 sampai dengan 59 tahun. Dan 15 juta orang berusia 60 tahun ke atas. Sekarang dari permasalahan ini mau tanya, bagaimana kalau kita menyajikan data tersebut supaya mudah dipahami? Kalau seperti ini sebenarnya mau diapakan sih? Cara menyajikan data supaya mudah. Jadi versinya ini, versi sini lah ya. Oh dibuat diagram. Nah, ada yang juga dikelompokkan. Di sini ditabelkan. Oh dimasukkan ke tabel. Ya kalau menurut sini, oh iya bu itu sudah benar ya. Karena diurutkan dari yang kecil sampai yang besar, dimasukkan ke dalam kelompok. Ini memang ke Devika. Mbak Devika, ya. Tadi itu kan dari permasalahan yang sudah ada dua penduduk ya dalam soal cerita. Kemudian tadi ada kelompok satu sih, urutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar. Setelah diurutkan dimasukkan ke tabel. Apakah bentuknya seperti ini? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena jawabannya tidak ada lembarnya. Kalau versi sini, kalau versi sana itu tidak ada. Apa ini sudah benar ya? Dikelompokkan dari kecil ya. Kalau sebelah sini tidak ada lembarnya itu bu, salah. Nah kalau kita salah, apakah modelnya seperti ini? Ini saya kasih nama tabel satu ya. Nah kalau saya punya tabel seperti ini, saya beri nama tabel 2. Apakah sekarang menurut Devika itu yang betul tabel 1 atau tabel 2? Tabel 2. Kenapa kok tabel 2? Wah, oke, yang lain. Ilma. Oh, Suci ya. Suci mau jawab. Suci. Kan ada tanda itu. Oh, karena di tabel 2 itu sudah lembarnya dulu. Yang tadi, kenapa kok harus ada lembarnya? Kan enggak semua 14 kan. Oh, menurutku enggak semuanya itu 14. Oh, tapi di soal itu ada 0 sampai dengan 14. Tapi hitungannya kan ada yang usianya 11, 12. Dia jawabannya mau yang tabel 1, maunya yang tabel 2 ya, karena disesuaikan dengan soalnya. Nah, kira-kira menurut kalian ya, yang betul yang pertama apa yang kedua? Yang jawaban kedua siapa angkat tangan? Kalau nggak angkat tangan berarti nggak ngerti ya. 1, 2, 3, 4, semuanya. Mana kami berarti ke tabel 2. Artinya di tabel 1, sekarang pindah artinya di tabel 2. Nah, kalau di tabel 1 dalam penyajian data atau dalam sebuah data itu namanya data apa? Kita kan disebut dengan data tunggal. Data maknya langsung ya, meskipun ini datanya salah ya. Kalau misalkan berdasarkan soal, kalau yang kedua ini namanya data apa? Kenapa disebut data kelompok? Itu menurut kalian ya?
Kenapa saya kita itu harus belajar statistika? Kenapa kok statistika juga dipelajari sih? Ya. Menurut kalian, kenapa kita harus mempelajari tentang statistika? Ada yang bisa jawab? Bibi, kenapa kita harus mempelajari statistika sih? Supaya bisa input data lebih satu. Kalau statistika itu kan ada mengumpulkan data dan sebagainya ya, pengertian awal. Menurut Bibi, ternyata kalau mempelajari statistika itu bisa menginput data dengan jumlah banyak. Apa manfaat mempelajari statistika? Ini salah satunya di bidang ilmu sosial dapat digunakan sebagai survei pendapat publik. Mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dan nantinya saya menggunakan model PJBL atau Project Based Learning sampai dapat menentukan modus, media, rata-rata serta dapat menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel dan diagram dengan seperti nanti tujuan kita pembelajaran kali ini sampai nanti disuruh membuat proyek. Ya. Proyeknya tentang apa? Nanti sampai membentuk modus media rata-rata dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sudah bisa dipahami sampai sini tujuan pembelajarannya? Kalau ada lagi suatu permasalahan nantinya sampai menyelesaikan suatu masalah ini ya dalam suatu proyek. Sebuah perusahaan cepat saji ingin menganalisis waktu penjualan dalam waktu dalam waktu 1 menit untuk 80 pelanggan terakhir sebagai berikut. Nah ini datanya ada 80. Kalau ada suatu permasalahan, saya lempar ke samping. Kira-kira ada sampai menemukan cara terbaik untuk menentukan modus media dari data tersebut. Kira-kira supaya lebih mudah menentukan modus media rata-ratanya itu kita pakai apa? Sampai menggunakan apa? Menurut sampean aja. Excel. Ya, bisa pakai Excel. Terus, apakah bisa dihitung manual? Bisa. Terus, bisa nggak dipakai kalkulator? Bisa. Nah, dari hitung manual, pakai kalkulator, pakai Excel. Yang menurut kalian paling efektif itu pakai Excel. Jadi, setelah kita menentukan formula ternyata yang lebih efektif itu pakai Excel daripada manual daripada kita pakai kalkulator. Nah, berarti kita ya berikan contoh masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira ada nggak sih masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah sampean? Kalau ini, aku nggak baca. Oh, boleh. Oh, pengaruh literasi terhadap apa? Terhadap pengetahuan apa misalkan ya. Kalau semakin sering membaca, berarti pengetahuannya makin luas. Kalau dia suka baca, berarti pengetahuannya cetek di situ aja, gitu ya. Nah, boleh ya. Nanti itu salah satu beberapa contoh dari masalah-masalah ya. Boleh kalau misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan pengaruh penggunaan pengaruh budaya literasi terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia B, dilengkapi seperti itu ya. Nah, berdasarkan masalah-masalah tadi yang sama juga, nanti ya silakan diselesaikan dalam bentuk proyek. Jadi proyek kita kali ini adalah diperhatikan sampai nanti membuat suatu poster statistik. Datanya silakan diperoleh berdasarkan dari permasalahan yang ada, masalah sosial di lingkungan sekolah. Nanti silakan didiskusikan kembali ya dengan kelompoknya kamu mau mengangkat masalah apa. Sampai sini bisa dipahami. Kemudian dari masalah itu nanti kita selesaikan dengan menggunakan proyek. Proyeknya berupa apa? Proyeknya berupa poster statistika. Sudah bisa dipahami sampai sini? Nah, KTP-nya nanti saya bagi. Tapi KTP-nya sudah diterima semuanya? Sudah diperhatikan setelah ini. Ya, semuanya sudah kesini supaya nanti bisa mengikuti pengalaman dalam pembuatan proyeknya.
dalam pembuatan proyek atau dalam pembuatan perencanaan proyek yang pertama kalian lakukan adalah di situ akan ini adalah diskusikan tema permasalahan yang akan disampaikan dalam proyek serta pembuatan pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema yang kami ambil adalah pengaruh budaya belajar terhadap nilai ulangan harian bahasa Indonesia yang diambil dari buku dan wawancara. Untuk membagian tugas kelompok kami, Suci Nurul Inayah videografer, Nurul Ilham editor dan membuat poster di Canva, Putri Vivi wawancara, Ayu Gimana dan Eka April presentasi, Eka Ayu menginput data. Pembagian alat tambahan, Suci Nurul Inayah kamera, Nurul Ilham HP, Putri Vivi clip on, Ayu Gimana, Eka Ayu dan Eka April alat tulis, Eka Ayu laptop. Jadwal kegiatan pembuatan proyek kelompok kami. Senin 22 Januari 2024, pembuatan draft wawancara, pengambilan video, wawancara pengumpulan data, pembuatan link Google Form, menginput data, pengedit video, pembuatan poster di Canva. Selasa 23 Januari 2024, presentasi kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti ya, saya tinggal mengecek nanti perkembangan proyek kalian seperti apa. Kalian nanti silakan buka LKPD-nya ya, karena sebelumnya sudah berkelompok, sudah bagus. Sekarang boleh dikeluarkan LKPD. Saya jelaskan dulu. Jadi untuk tahapan hari ini, untuk rekaman kedua ini silakan dikamati terlebih dahulu. Yang pertama, ambillah data sesuai dengan instrumen yang sudah kalian buat. Jadi data-datanya silakan diambil ya. Kemudian catatlah hasil pengumpulan data. Kemudian buat ke dalam data berkelompok. Data yang sudah kalian ambil tadi silakan dibuat menjadi data berkelompok. Setelah itu, olahlah data yang sudah kalian dapatkan dengan menggunakan aplikasi MS Excel. Untuk menentukan apa? Produk, media, dan data. Untuk yang terakhir, buatlah chart atau diagram data. Ya, kan di dalam chart ada diagram data baik atau linear. Untuk kali ini semuanya silakan membuat diagram data saja. Ya. Lalu sajikan data yang sudah kalian olah dan sudah kalian buat chart tersebut ke dalam sebuah poster. Jadi hari ini posternya atau proyeknya sudah harus jadi. Untuk selanjutnya di tahapan terakhir setelah kalian proyeknya sudah jadi, kalian harus mempresentasikan untuk dan menguji hasil penyelesaian proyek. Jadi nanti setiap kelompok harus mempresentasikan proyek yang sudah diselesaikan. Sekarang dulu.
Bentuk yang tercemar. Oh, 22, 1, Kita sambut kelompok 1, silakan presentasikan dan silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi mau didengarkan kalau frustasi. Kami perwakilan dari kelompok 3. Nama kelompok ini bertugas mendokumentasi video. Chelsea bertugas presentasi proyek. Firda dan Dinda bertugas untuk menginput data. Cahaya dan Rosi bertugas untuk membawa alat tulis. Proyek yang kami ambil adalah konsumsi makanan tidak sehat terhadap berat badan siswa SMK Al-Insani. Alat dan bahan yang kita gunakan: laptop untuk menginput data, HP untuk dokumentasi video, timbangan untuk menimbang berat badan siswa, absensi untuk menulis berat badan yang akan ditimbang. Proses pengambilan data yang diambil secara langsung dan menggunakan Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf meminta waktunya sebentar untuk pengumpulan berat badan. Untuk menyelesaikan proyek kita. Pengertian data konsumsi makanan tidak sehat terhadap berat badan siswa SMK Al-Insani. Ini adalah data kelompok yang kami buat dengan rumus, modus, dan median. Selesai kita mendapatkan data, lalu kita mengumpulkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah mengumpulkan data, kita membuat tabel. Setelah membuat tabel, kita membuat diagram data. Setelah mendapatkan data, kita membuat poster pengaruh makanan tidak sehat terhadap berat badan siswa SMK
kepada siswa-siswi SMK Alisani mengenai pengaruh makanan tidak sehat agar tidak mengalami obesitas atau kekurangan gizi. Teknik pengumpulan data yang kita ambil adalah pengukuran secara langsung dan Google Form. Setelah kita mendapatkan data, kita membuat tabel. Di tabel yang pertama adalah data berat badan siswa SMK Alisani. Kami mengurutkan data yang terkecil hingga yang terbesar. Data kedua adalah konsumsi makanan tidak sehat. Konsumsi makanan tidak sehat. Data kami urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar hingga mendapatkan rata-rata, modus, dan median. Rata-rata berat badan yang kita ketahui adalah 64 dan sedangkan konsumsi makanan tidak sehat adalah 31. Modus berat badan yang kita ketahui adalah 48,4, sedangkan konsumsi makanan tidak sehat adalah 33,5. Median yang kita dapatkan dari berat badan adalah 50, sedangkan 60,1, sedangkan konsumsi makanan tidak sehat adalah 154. Setelah kita mendapatkan rata-rata, modus, dan median, kita membuat dengan diagram kata. Kesimpulan, berdasarkan data yang kami ambil bahwa makanan tidak sehat mempengaruhi berat badan siswa. Semakin banyaknya siswa mengkonsumsi makanan tidak sehat, maka berat badan siswa akan semakin bertambah. Saran, jadi pola makan kita harus terjaga agar terhindar dari makanan tidak sehat, karena pola makan tidak sehat dapat menambahkan berat badan dan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ini adalah hasil poster yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami. Anggota kelompok kami: 1. Suci Nurlinaya bertugas sebagai menginput data di Excel. 2. Nurulilma bertugas untuk membuat poster statistik Canva. 3. Putri Vivi bertugas untuk wawancara. 4. Eka Apriliana bertugas untuk presentasi. 5. Ayu Diana bertugas untuk presentasi dan membuat PPT presentasi di Canva. 6. Eka Ayu bertugas untuk dokumentasi. Tema proyek yang kami ambil adalah pengaruh budaya baca terhadap nilai ulangan harian bahasa Indonesia siswa SMK Alisani. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan proses pengerjaan proyek. 1. Laptop digunakan untuk menginput data di Excel dan membuat poster statistik Canva. 2. HP digunakan untuk dokumentasi saat melakukan proses wawancara. 3. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Dan 4. Clip-on digunakan pada saat melakukan proses wawancara. Proses pengambilan data. 1. Dengan melalui wawancara yang dilakukan dengan guru bahasa Indonesia supaya dapat mengetahui nilai ulangan harian siswa SMK Alisani. 2. Melalui kurikulum yang dilakukan setiap siswa SMK Alisani agar dapat mengetahui lama durasi minat baca siswa SMK Alisani. Ini adalah gambar atau foto data mentah yang kami peroleh dari melakukan hasil wawancara dan pengisian di Google Form. Dan ini adalah foto saat kami melakukan proses pekerjaan data. Ini adalah data kelompok X yang kami kelompokkan dari kelompok tadi yang kami peroleh dari semua wawancara dan pengisian. Ini adalah hasilnya dari data. Hasilnya dari ulangan harian bahasa Indonesia. Hasilnya adalah 377,5. Hasilnya dari akhir tahun durasi belajar siswa.
Hasilnya adalah hasil median dari akhir kelompok durasi pembelajaran siswa nilainya adalah 79,84. Hasil median dari data pengaman dengan bahasa Indonesia nilainya adalah 16,1. Hasil modus dari akhir kelompok durasi pembelajaran siswa hasilnya adalah 77,16. Hasil modus dari nilai pengaman bahasa Indonesia nilainya adalah 4,40. Ini adalah diagram data yang sudah kami buat dari hasil data yang sudah kami buat tadi. Kesimpulannya, di SMK Alisadi siswa memiliki minat baca yang tinggi, sehingga bagi siswa yang memiliki nilai yang bagus pada pelajaran bahasa Indonesia. Sarannya, seharusnya pihak sekolah menambahkan pembelajaran lain selain buku fiksi, sehingga dapat meningkatkan nilai pelajaran lain selain bahasa Indonesia. Dan inilah hasil poster kami. Beberapa hasil presentasi ya, hasil proyek kalian, hasil poster dari nomor 1, 2, 3, dan 4 bagus sekali ya. Saya apresiasi proyek kalian jauh di atas perkiraan saya, ternyata bagus-bagus sekali. Ini kegiatan akhir ini boleh mau tanya. Menurut kalian sudah belajar apa-apa untuk modus dan media? Rata-rata itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Rata-rata adalah jumlah seluruh data yang didapat dari kemudiannya. Kemudian kesimpulannya adalah rumus rata-rata kan apa? Tadi saya sudah menghitung rata-rata pakai rumus ini. Saya tidak ada hasilnya. Ya, kemudian modus itu apa? Betul yang sudah saya sampaikan. Data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, ini rumus modus tadi sudah saya lihat beberapa sudah banyak yang menampilkan itu. Kemudian ini median adalah nilai tengah dari suatu data atau data yang dibagi 50%-nya atau tengah datanya. Ini rumus median dari data kelompok. Nah, keterkaitan materi modus dan median serta rata-rata dengan PMK itu apa? Kan harus tahu ya, kenapa saya disuruh menghitung modus median rata-rata, tapi disuruh menghitung disuruh membuat proyek apa hubungannya? Dengan menghitung rata-rata, kita dapat mengetahui gambaran umum nilai yang mewakili kelompok. Seperti tadi, nilai matematika siswa itu akan Alisadi adalah rata-ratanya sekian. Itu contohnya. Yang kalian menunjukkan berat badan siswa rata-rata di SMK Alisadi adalah sekian. Itu jadi data atau nilai rata-rata itu mewakili dari sekian banyak. Sekian banyak. Mana kok ternyata rata-ratanya sekian. Kemudian dengan menghitung modus kita juga dapat mengetahui kecenderungan atau keterkaitan atau karakteristik nilai yang sering muncul di suatu waktu. Contohnya tadi temanya suci tentang penggunaan gadget. Bukan yang tentang literasi, yang tentang membaca, bukan. Jadi kecenderungannya ternyata tulisan itu anak-anak kalau berdasarkan data itu terlihat ya dipakai itu banyak yang senang membaca. Jadi kecenderungannya siswa-siswa yang usaha itu suka membaca. Kemudian dengan menghitung media kita dapat mengetahui dapat membantu dalam menilai beberapa banyak orang yang berada di kelas bawah atau di kelas atas. Itu seperti proyeknya ini tentang berat badan ideal. Jadi ada yang di atas, ada yang berat badannya ideal, ada yang tergolong berat badannya kurang, ada yang termasuk obesitas. Itu gunanya untuk menghitung media. Nah, untuk evaluasi nanti silakan buka kuisisnya, saya tulis melalui WA, silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Silakan, mulai. Nanti ya, untuk nilainya nanti
kayak cek dulu siapa yang nanti masuk. Kalau nilainya di bawah KKD nanti kalian masukkan di ya. Kalau nanti sampai nilainya bagus berarti masuk di pengayaan. Oke, terakhir referensi hari ini ya. Untuk referensi apakah kegiatan pembelajaran kali ini sampai mendapatkan pengalaman apa? Ini mau tanya satu persatu dari teman-teman pengalaman apa yang kamu dapatkan? Ya, menambah kepercayaan diri ya, karena sudah dilatih untuk presentasi. Apalagi ada lagi? Oh iya, supaya nanti public speakingnya kita bagus. Kelompoknya Eka sama sini bisa menghitung modus media melalui Excel. ya bisa menghitung modus media rata-rata pakai Excel, nggak hanya pakai kalkulator. Nah itu beberapa pengalaman yang sudah saya sampaikan hari ini. Saya hari pembelajaran kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah.